Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandur Fitriani dengan NPM 222151080 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2022 C. Di sini saya akan membahas soal UAS, filsafat dan sejarah matematika. Soal nomor 1. Bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan? Serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan? Jelaskan. Jawabannya, hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan dalam buku Filsafat Pendidikan yang ditulis oleh Prof. Jalaluddin dan Dr. Andes Abdullah Idi, Johann S. Brubachen mengatakan hubungan antara filsafat dan pendidikan sangat dekat satu sama lain. Kekuatan hubungan ini disebabkan karena dua disiplin tersebut menghadapi masalah filosofis bersama-sama. Hubungan fungsional antara filsafat dan filsafat pendidikan yaitu yang pertama, filsafat dalam arti filosofis merupakan satu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Kedua, filsafat berfungsi anggota arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Ketiga, filsafat dalam hal ini, filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan pedagogi. Hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat mempunyai objek lebih luas, sifatnya universal, sedangkan filsafat pendidikan objeknya terbatas dalam dunia filsafat pendidikan saja. Yang kedua, filsafat hendak memberikan pengetahuan pendidikan atau pemahaman yang lebih mendalam dan pertunjukan sebab-sebab tetapi yang tak begitu mendalam. Yang ketiga, filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidikan yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Yang keempat, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangnya berlainan. Jadi, antara filsafat dan filsafat pendidikan terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tak terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peran yang amat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Ciri-ciri filsafat. Menurut Nur A. Fadil Lubis, filsafat memiliki 3 ciri utama, yakni 1. Universal menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua, radikal mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Beberapa ahli lain menambah ciri-ciri lain, yaitu deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Yang kedua, kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu termasuk hasil filsafat dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas, yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga, analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu termasuk
konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Yang keempat, evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif. Maksudnya, upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Yang kelima, spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengadaian, dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahiriah. Ciri-ciri filsafat pendidikan. Yang pertama, bersifat spekulatif. Artinya bahwa filsafat membangun teori-teori tentang hakikat manusia, masyarakat, dan dunia dengan cara menyusunnya sedemikian rupa dan menginterpretasikannya berbagai data dari penelitian pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu perilaku psikologi behavioristik. Yang kedua, bersifat preskriptif. Artinya, filsafat pendidikan menghususkan tujuan-tujuannya, yaitu bahwa pendidikan seharusnya mengikuti tujuan-tujuan itu dan cara-cara yang umum harus digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, bersifat analitik. Tatkala filsafat pendidikan berupaya menjelaskan pernyataan-pernyataan spekulatif dan preskriptif, menguji rasionalitas ide-ide pendidikan, baik konsistensinya dengan ide-ide yang lain maupun cara-cara berkaitan dengan adanya histori pemikiran. Yang keempat, landasan dalam pendidikan filsafat terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologis. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Jawabannya, filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika. Filsafat matematika adalah cabang ilmu filsafat yang bertujuan untuk merefleksikan dan menjelaskan hakikat matematika. Filsafat matematika pada dasarnya adalah pemikiran reflektif terhadap matematika. Sedangkan filsafat pendidikan matematika merupakan dasar-dasar pemikiran pendidikan matematika yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Soal nomor ketiga. Apa tujuan dan fungsi filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Jelaskan. Jawabannya, tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Fungsi filsafat pendidikan yang pertama ada fungsi spekulatif, yaitu berusaha untuk memahami keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba merumuskannya dalam satu gambaran pokok sebagai pelengkap bagi data-data yang telah ada dari segi ilmiah. Yang kedua, fungsi normatif, yaitu menentukan arah dan tujuan pendidikan, terlihat dari adanya rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, fungsi kritik, yaitu memberikan dasar bagi pengertian kritis dan rasional dalam mempertimbangkan dan menyusun data-data ilmiah. Yang keempat, fungsi teoritis, memberikan prinsip-prinsip umum bagi suatu kegiatan praktik dalam dunia pendidikan. Calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan karena seorang guru yang mempelajari dan memahami landasan filsafat pendidikan akan melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran yang ia lakukan. Seorang guru yang memahami filsafat pendidikan akan memahami tujuan ia mendidik. Soal nomor 4. Mengapa harus belajar filsafat matematika dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika? Jelaskan. Jawabannya,
Alasan kenapa harus belajar filsafat matematika yaitu karena filsafat matematika memiliki fungsi teramat penting, yakni memberi fondasi yang kuat dan sistematis pada pengetahuan dan kebenaran matematika. Sebagai konsekuensinya, mahasiswa yang gagal dalam mata kuliah filsafat matematika akan kesulitan dalam memaknai hakikat matematika secara komprehensif. Adapun manfaat filsafat matematika meliputi 1. Melatih mahasiswa berpikir radikal tentang hakikat matematika. Kedua, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu matematika. Ketiga, menghindarkan diri dari memetalkan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa matematika sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Keempat, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang matematika. Aliran filsafat matematika. Yang pertama, formalisme. Menurut aliran ini, sifat alami dari matematika ialah sebagai sistem lambang yang formal. Simbol-simbol dianggap sebagai sasaran yang menjadi objek matematika. Yang kedua, logikalisme. Menurut aliran ini, matematika dapat diturunkan dari prinsip-prinsip logika atau matematika sebagai bagian dan logika. Matematika itu tidak lain adalah logika. Yang ketiga, intuisionisme. Aliran ini sejalan dengan filsafat umum dari Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Intuisionis mengklaim bahwa matematika berasal dan berkembang di dalam pikiran manusia. Ketepatan dalil-dalil matematika tidak terletak pada simbol-simbol di atas kertas, tetapi terletak di dalam akal pikiran manusia. Soal nomor kelima, bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika? Filsafat dan matematika memiliki hubungan yang erat, antara lain yang pertama, filsafat dan geometri, suatu cabang matematika lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dan dari ayah yang tunggal, yakni sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi di Miletus, terletak di pantai barat negara Turki sekarang, dan dari pikiran seorang bernama Thales. Yang kedua, matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Ketiga, adanya hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan matematika dipacu pula oleh filsuf Zeno dari Elea. Zeno memperbincangkan paradoks-paradoks yang bertalian dengan pengertian-pengertian gerak, waktu, dan ruang yang kemudian selama berabad-abad membingungkan para filsuf dan ahli matematik. Demikianlah sejak permulaan sampai sekarang, filsafat dan matematika terus-menerus saling mempengaruhi. Filsafat mendorong perkembangan matematika dan sebaliknya matematika juga mengacu pertumbuhan filsafat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.